Jadi The Fed turunin suku bunga sekitaran 50 basis point. Ini di luar ekspektasi analis kalau ditanya apakah ini bagus atau nggak bagus. Jadi The Fed turunin suku bunga sekitaran 50 basis point. Ini di luar ekspektasi analis kalau ditanya apakah ini bagus atau nggak bagus. Dilihat dari mana dulu. Yang pertama, turunnya suku bunga itu selalu memberikan impact positif buat pasar saham. Secara langsung untuk harga saham biasanya akan terdampak positif. Tapi seperti yang kita sudah bahas beberapa kali bahwa pasar saham sudah merespon positif, The Fed akan menurunkan suku bunga sejak sebulan yang lalu. Sehingga ketika The Fed beneran menurunkan suku bunga, pasar saham bisa saja merespon positif atau just sideways aja. Yang jelas dia tidak akan merespon dengan turun tajam ya. Kalau sampai terjadi turun tajam itu sebenarnya malah justru jadi kesempatan karena ya mungkin itu aksi profit taking sesaat saja. Jadi kita melihat bahwa penurunan suku bunga ini meskipun 50 basis point ini masih menjadi awal dari penurunan-penurunan berikutnya yang berpotensi total penurunan itu mungkin sekitaran 175 sampai 225 basis point dan masih akan berlanjut di tahun 2025 nanti. Jadi view-nya masih sama bahwa pasar saham masih akan dalam fase bullish-nya dan ini baru awal fase bullish-nya. Meskipun demikian, fluktuasi jangka pendek masih tetap harus kita antisipasi, kita waspadai. Nah, saham-saham apa saja yang akan terpengaruh positif dengan turunnya suku bunga ini? Saham properti, perbankan, teknologi, komoditas, dan hampir semua sektor termasuk sektor retail juga. Karena dengan turunnya suku bunga, ekonomi pastinya akan bergerak lebih panas. Dan sektor yang sensitif dengan suku bunga yang banyak hutang, misalkan properti KPR, teknologi itu banyak hutang juga, itu juga akan berdampak positif. Nah, sisi lain dari penurunan suku bunga 50 basis point negatifnya itu apa? Sebenarnya, The Fed itu melihat bahwa perekonomian di Amerika itu turunnya tuh agak ada turbulence gitu ya. Jadi kalau dia soft landing, dia akan 25 basis point turunnya. Tapi jika dia turunnya 50, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi di Amerika ini udah terlalu lambat banget dengan kemarin suku bunga tinggi, hampir resesi mungkin. Sedangkan kalau pakai definisi Samrule itu udah resesi kemarin dari definisi pengangguran gitu ya. Nah, sehingga di sini angka 50 basis point ini menunjukkan bahwa ekonomi di Amerika itu lagi slow down banget. Demikian pula ekonomi di China diprediksi pertumbuhannya lebih lambat ya dari prediksi yang sebelumnya. Ini menunjukkan efeknya apa? Efeknya sebenarnya ekspor dari Indonesia ke negara-negara maju ini juga selama ekonomi mereka lambat, ini ekspornya juga masih akan slow down. Jadi dalam beberapa bulan ini mungkin impact penurunan suku bunga itu tidak akan langsung berasa di sektor real, tapi di pasar saham justru akan berasa terlebih dahulu. Kenapa? Seperti biasa, pasar saham itu selalu merespon lebih dulu atau forward looking. Di 2020, ekonomi masih berantakan karena pandemi, pasar saham sudah naik duluan karena stimulus, kebijakan fiskal moneter yang sangat longgar, kuantitatif easing, cetak duit, dan juga suku bunga waktu itu sempat dienolin. Terus, habis itu perekonomian masih belum pulih juga, suku bunga dinaikkan. Perekonomian makin sulit. Ya, tapi pasar saham merespon apa? Pasar saham merespon kebijakan moneter dan fiskal. Ternyata pasar saham itu tidak langsung terkorelasi dengan kondisi perekonomian saat ini. Nah, jadi jika saat ini banyak berita di luar mengatakan perekonomian melambat, baik di Amerika, di China, dan di Indonesia, Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir. Ya, jadi kemarin ada yang bilang BI menurunkan suku bunga 25 basis poin. Itu FOMO aja nggak sih ngikutin The Fed? Nggak lah, itu udah ada pertimbangannya sendiri secara makro di Indonesia. Bahwa penurunan suku bunga 25 basis poin ini didasari dengan perlambatan perekonomian di Indonesia. Ya, jadi inflasinya bagaimana melambat, terus kemudian PMI manufaktur Indonesia itu di bawah angka 50 yang artinya terkontraksi. Singkat cerita, long story short, saya cuma mau bilang, ini awal dari bull market tetap, tapi fluktuasi jangka pendek masih tetap ada, dan dengan diturunkannya suku bunga 50 basis poin,
secara perekonomian impact-nya bagus, ke pasar saham ke depan impact-nya juga bagus, tapi untuk hari ini belum tentu pasar saham akan rally. Karena banyak saham sudah naik dari sekitaran sebulan yang lalu, justru banyak yang profit taking. Jangan asal beli, belajar dulu, dan manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan buah investasi saham dengan belajar di Mvestart. Daftar di sini ya.